Akhir ini banyak sekali ya pengungkapan kasus yang terkait dengan masalah narkoba, apa itu bentuknya sabu-sabu, kemudian ganja dan psikotropika lainnya, baik yang diungkap oleh Mabes Polri, kemudian oleh BNN, Polda Metro, juga polda-polda lain seperti di Sumut, Riau, kemudian Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di saat pandemi COVID-19 ini cukup tinggi, gitu. Khusus untuk Polda Metro Jaya, gitu. Jadi selama tahun 2020, ya, dari mulai bulan Januari sampai saat ini sudah ada 2.894 kasus, ya, kasus narkotika, selangi 2.894 kasus, dengan tersangka juga sangat besar sampai 3.586 kasus. Ini yang terdiri dengan barang bukti ganja itu sebesar 632 kg, selangi 632 kg, kemudian sabu-sabu 585 kg, jadi yang di Polda Metro, ya. Kemudian ekstasi itu adalah 109.993 butir. Kemudian juga happy pipe, ini psikotropika golongan 4, ini sekitar 92.275 butir. Ini memang cukup besar, dan memang tingkat kerawanan peredaran narkoba di DKI di wilayah Polda Metro Jaya cukup besar, dan kami tentunya dari Polda Metro Jaya beserta jajarannya terus berkomitmen bahwa Jakarta harus zero narkoba, dan kita tetap berkomitmen tidak ada ruang untuk peredaran narkoba. Juga di dalam rangka untuk menyelamatkan generasi muda, generasi bangsa dari ketergantungan narkoba, agar kita ingat bahwa generasi muda yang merupakan aset bangsa, ya, ataupun aset negara. Hal ini tentunya akan terus kami gelorakan untuk perang terhadap narkoba. Kemudian pada hari ini kami akan merilis juga hasil pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam hal ini saya mengapresiasi, ya, kepada Kasat Narkoba dan Kapolres Metro Jakarta Selatan atas hasil ungkap kasus yang dalam waktu 1 bulan terakhir, yaitu cukup besar, ya, kasus yang diungkap, yaitu pengungkapan ganja dengan barang bukti 160 kg dan juga sabu-sabu dengan berat 131 kg. Saya mengapresiasi atas pengungkapan ini, ya, tentunya, dan bisa dikatakan bahwa sekarang hampir setiap hari jajaran Polda Metro ini mengungkap sekitar 12 sampai 20 kasus setiap hari yang kita ungkap, dan ini terus kita gelorakan. Tidak ada ruang untuk narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Kemudian kedua kasus tersebut untuk kasus ganja, jadi pengungkapan kasus ganja 160 kg. Ini untuk TKP yang memang diungkap pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 13.00 di depan Puskesmas Belong Roda nomor 25 Bogor Tengah di Kota Bogor, ya. Ini merupakan kasus hasil pengembangan
ya, hasil pengembangan dari kasus sebelumnya, di mana ada sekitar 300 kilo yang diungkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan ini, ya. Kemudian dari tersangka, kebetulan tersangka ada dua, yaitu saudara HS dan saudara HK, ya, bahwa menginformasikan bahwa akan ada pengiriman ganja, ya, ganja yang berasal dari Aceh melalui pengiriman jasa atau kargo ke TKP atau ke lokasi, yaitu di depan Puskesmas Dolong Roda, Babakan Pasar, Bogor Tengah, Kota Bogor, ya. Jadi hasil pengembangan tersebut kemudian Kasat Narkoba beserta anggota langsung melakukan pengejaran ke lokasi tersebut, dan tentunya kami mengkoordinasikan dengan pemilik kargo tersebut. Dan di sana memang kami dapatkan, ya, 70 bungkus ganja dengan berat 70 kg dan dibungkus dengan buku LKS. Jadi lembar LKS ini lembar kerja siswa. Jadi hampir seolah-olah mungkin masyarakat menganggap bahwa ini adalah semacam buku pelajaran untuk para siswa. Jadi modusnya seperti ini, modusnya itu ya membungkus ganja dengan lakban coklat, kemudian dilapisi dengan buku, ya, buku, dan mereka mengirim ganja melalui jasa pengiriman ataupun melalui kargo. Itu terjadi pada tanggal 14 Juli, ya, pengungkapan itu. Nah, kemudian ya memang hasil kemudian juga kita melakukan penggerbekan di kediaman tersangka, kedua tersangka tadi, yaitu saudara HS dan NK, di rumahnya. Jadi memang di sana pun kita dapatkan ada 10 gram, ya, sabu-sabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok Sampurnamil. Kemudian 3 hari berselang, yaitu sekitar tanggal 17 Juli pukul 20, memang ada menginformasikan kembali bahwa akan ada jasa pengiriman. Hal yang sama, ya, dengan TKP di daerah Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dan telah mengamankan 5 kardus yang memang dialamatkan kepada TKP tersebut dengan barang bukti jenis yang sama, ya, dan yang sama itu sebesar 90 bungkus dengan berat 90 kg, juga dibungkus dengan buku LKS tadi, lembar kerja siswa. Jadi seolah-olah bahwa ganja ini ya sebagai kamuflase, gitu ya, sebagai kamuflase mereka seolah bahwa ini merupakan buku pelajaran. Untuk pasal yang disangkakan ataupun ancaman hukuman bagi para pelaku, yaitu ada 2 orang, yaitu saudara HS dan NK dalam pasal 114 ayat 2, sub pasal 111 ayat 2, dan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112. Ini terkait dengan hasil pengungkapan ganja yang dilaksanakan, ya, ataupun yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan.
Kemudian yang kedua, ya, adalah pengungkapan kasus narkotika jenis sabu. Jadi ada 131 kg. Jadi inilah yang kemudian kita sampaikan. Jadi sekarang pengiriman itu sudah dalam bentuk kilogram. Lain mungkin dengan zaman dahulu yang memang biasanya per gram. Untuk TKP yaitu di Komplek Lemigas Jalan Panjang Cipulir, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TKP di Jakarta Selatan juga, di Cipulir, Jakarta Selatan. Ada 2 tersangka yang kami tangkap, yaitu atas nama AP dan HG. Kemudian barang bukti adalah sabu-sabu 131 kg. Kemudian ada truk Fuso warna kuning dan 2 unit HP Samsung. Nah, untuk modus operandi terkait dengan masalah sabu-sabu ini, sebenarnya ini bahwa sabu-sabu tersebut untuk pengiriman dia menggunakan truk gitu ya, kemudian sebagai kamuflase. Jadi mereka seolah-olah truk ini mengangkut batu bata, kemudian di dalamnya itulah ada 131 kg sabu-sabu. Dan ini pun juga merupakan hasil pengembangan yang setelah hampir sebenarnya 3 bulan. Jadi dulu mengungkap ya hasil pengembangan dari 70 gram ya sabu merah, ataupun bisa dikatakan sabu Kolombia ya, sabu Kolombia yang kita dapatkan. Jadi ini adalah pengiriman sabu dari jaringan Sumatera Jawa ya, dan seperti yang disampaikan oleh pembicara, ini merupakan pengiriman sabu Sumatera Jawa melalui Jakarta. Dan ini pun memang teknik yang digunakan, kita tetap melakukan teknik undercover buy. Dua tersangka tersebut tadi, yaitu atas nama AP dan HG, berikut barang bukti 131 kg sabu. Ini itu disimpan di dalam tas ya. Jadi ada 6 tas di sana yang berisi 131 plastik kemasan silver yang disimpan di tumpukan batu tadi, rekan, di dalam terpusok. Dan keduanya ini merupakan kurir ya, mahasiswa kurir yang diperintahkan oleh yang saat ini masih DPO atas nama saudara Santi alias Selby ya. Untuk pelaku utama masih DPO. Ini terus kita kejar dan akan kita cari ya untuk pelaku saat ini, yang sampai saat ini masih dalam pengejaran kami. Dan sebenarnya kedua kurir juga ini mereka berada di TKP tadi, mereka sedang menunggu ataupun untuk mengambil, ada seseorang yang memang diperintahkan untuk mengambil truk tersebut ya, untuk mengambil truk tersebut di lokasi. Tetapi ya kita tunggu-tunggu, tadinya sesuai informasi bahwa truk tersebut akan ada yang mengambil, tetapi yang bersangkutan tidak datang, akhirnya tetap kita amankan. Tetapi untuk tersangka utama terus kita kejar. Kemudian perlu saya sampaikan, dari jumlah total barang bukti yang disita, yaitu ada 131 kg sabu dan 160 kg ganja. Ini kalau kita
lihat ya, estimasi korban yang bisa diselamatkan adalah 975.050 orang jiwa ya, yang estimasi kalau narkotika atau narkoba tersebut beredar di masyarakat. Jadi cukup besar masyarakat yang kita selamatkan dari barang haram tersebut. Untuk sabu-sabu pun saya rasa pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan masih sama ya seperti ganja tadi. Saya rasa ini rekan-rekan yang dapat saya sampaikan terkait